Benedetta tanpa berbahasa-basi, EVOS Legends langsung ngelok ke arah Benedetta. Apa yang bakal diambil sama Alter Ego? Wow, Brody dan juga Harit bahkan kali ini berarti langsung mengamankan 2 core, lihat. Sally Boy langsung, Let's go. Yeah. Gua Harit bro, lu macem-macem bro. Berarti ini side lane-nya ini kalau nggak salah ya. Brody harusnya kalau kayak gini ya. Brody berarti dipakai sama Ahmad sih. Harusnya ya. Kemungkinan besar ya. Iya harusnya Ahmad yang bakal menggunakan itu. Atau justru dia mau pakai Harit sebagai support. Worth it gak sih? Worth it gak sih sebenarnya? Sebenarnya in my humble opinion agak kan? kurang sih. Karena bisa dibilang Harit kan hero scaling. Kalau misalnya dari early game juga nggak bisa ngapa-ngapain, tercicil, tersiksa, dia nggak bisa scaling begitu besar hingga ke late game nanti. Betul Akan jadi hambatan yang begitu besar untuk tim mereka sendiri. Oke, kita lihat kali ini dari tim EVOS Legends. Benedetta, Link, dan Khalid langsung diambil Rek kembali menggunakan Benedetta kah ini? Oke. Iya berarti nih fighter nih. Most likely bakal ditaruh di side lane dan One tetap bakal gunain linknya. Ya, ini yang pakai laptop Rek apa nih? Anti-match juga salah satu user assassin. Iya, Benedetta ya. Benedetta ditaruh sebagai offlane agak greedy banget ya. Harusnya di gold lane ya, harusnya kayak gini ya, bukan di XP lane. Tapi emang enak banget sih, apalagi untuk setidaknya one v one situation ini 2 hero yang menakutkan banget dari Brody sama Benedetta. Kalau landing phase-nya, ini bener-bener brutal sih dari segi damage early-nya ya. Tapi cowok kali ini diambil sama Alter Ego. Tadi aku udah mention kalau Benedetta dan juga Brody sama-sama takut dengan yang namanya choke. Karena kalau sampai ke pick off, itu bakal bahaya banget. Sebenarnya masih banyak sih hero-hero yang bisa mengkontrol seorang Brody sendiri. Karena dia punya Tone Apart Memories itu benar-benar nge-burst kan. Jadi seperti yang tadi sempat diambil sama teman-teman Filipin adalah seorang SS. Karena heal-nya bisa nge-stopin banyak hal. Tapi kita nggak tahu, Luminar tipikal pemain Rafaela, bukan tipikal pemain-pemain Estes gitu kan. Ya, dia tipikal pemain kan Rafaela yang punya movement speed-nya juga, bisa move juga. Tapi masih banyak option lain yang mungkin bisa diambil ke arah damage juga. Karena Brody kalau bisa dihadapin dengan mungkin Gashan atau mungkin hero-hero yang bisa diving in juga susah banget. Limpungan. Iya, tapi lihat Overego langsung respect band Garas seorang Angela kali ini. Mereka udah nggak mau mungkin terjadi seperti game yang pertama, game yang benar-benar cukup alot, tarik ulur terus. Jual beli serangan dilakukan sampai akhirnya mereka bisa curi satu momen yang sangat-sangat berharga untuk bisa nge-secure poin di game yang pertama. Bener ya, karena juga kalau kita tahu Angela kalau ngebantuin Benedetta, ngebantuin Link. Itu dia. Aduh udah deh. Akan jadi sosok yang benar-benar menakutkan. Mengganggu banget. Apalagi dengan modal dia punya final blow plus an eye for an eye, itu bakal menjadi luar biasa menakutkan untuk seorang Benedetta. Iya, tapi banding selanjutnya kali ini mungkin ke arah salah satu offlane, yakni adalah seorang Esmeralda yang langsung di-ban saja dari sisinya EVOS Legends. Sebenarnya masih ada satu hero lagi yang bisa diving ke arah belakang juga dengan sangat nyaman dan bahkan bisa mengganggu banyak hero seperti Alice, tapi sepertinya nggak akan jadi option. Tapi nge-ban ke arah Cloud. Setelah melihat Benedetta dan Link, mereka kayaknya benar-benar berpikir kalau seorang Benedetta bakal ditaruh sebagai offlane. Iya, bakal ditaruh di XP. Iya. Terus mereka bakal butuh satu damage dealer utama yang seperti kata Cika lagi, late game insurance. Tapi punya 2 hero ini menurut kamu cukup gak sih sebagai late game insurance? 2 assassin loh. 2 assassin ya. Kemungkinan besar sih mungkin agak sedikit mengerikan ya. Tapi poin plusnya adalah dia tuh bisa langsung mengincar ke arah Brody. Damage dealer utama bakal tersiksa banget sih ngadapin 2 assassin seperti Link sama Benedetta. Bakal langsung bisa diincar Brody-nya ya. Oke, tapi Hilda dibuang kali ini dari sisinya EVOS Legends. Hilda, hero yang paling tanky kali ini dan juga paling ngeselin banget. Udah gak ada Esmeralda, udah gak ada Hilda, ternyata lampu-lampu yang menjadi favorit banyak tim belakangan ini ya. Semenjak terjadi perubahan juga kan di patch sekarang langsung meningkat. Betul. Karena dia punya ultimate itu cooldownnya jadi 15 detik. Iya, dipermudah, makin enak buat misalnya bisa dibilang kalau mereka maksa teamfight terus-terusan ya kan. Iya. Non-stop teamfight plus punya durability yang dibutuhkan untuk setidaknya menjadi handback untuk teman-temannya. Tapi ternyata kali ini masih dengan valirnya untuk Luminar dan last pick. Ini adalah Dikduk Duer. Kita nggak tahu resultnya bakal seperti apa. Apakah di sini offlane Benedetta atau gold lane Benedetta, dan Survei membuktikan bahwa Survei membuktikan yang dipik adalah
Sidling. Masya untuk seorang anti-mage. Yes, ini bisa dipakai anti-mage Bisa ataupun dipakai rek. rek sih, iya bener juga ya, mohon maaf ya. Udah aku sebut anti-mage aja duluan gitu kan. Langsung ini ya. Tapi menarik banget, mereka nggak punya hero yang benar-benar super duper tanky. Ada semi-semi dengan adanya Khalid, Iya. sorry Quick Sandguard, Hah? tapi Wah, ini mereka punya 2 split pusher sih. iya, Masya sama Sorry. Link. 3. 3 Benedetta. Iya. Oke. Clear wave-nya cepet banget kan Iya. kalau kan. Dan last pick-nya ternyata Wow. Porsche. Untuk anak-anak Alter Ego kali ini. 2 Magic Dealer Damage. Tapi berarti mereka mau main early banget dengan ada 2 magic damage dari sisinya Alter Ego. Ya. Sedangkan dari EVOS mereka mau bermain dengan adanya split push. Dan itu menarik banget karena Wow. apa ya 2 split push Hah? tapi movement yang dimiliki sama Alter Ego apalagi kalau misal dari seorang Lapu-Lapu dan Chow ini 2 hero ini gimana cara nge-shutdown dengan sangat gampang. Iya, mereka sama ya menurutku anak-anak Alter Ego lebih kuat nggak sih di team fight-nya? Karena mereka punya beberapa hero yang mempunyai kapabilitas area of damage yang begitu luas. LI-nya ya gede banget. Awalnya betul dengan adanya Pasha, Lapu-Lapu. Ya dengan adanya Bravest Fighter-nya ya dari Yes. Lapu ditambah Fasha dengan Peter Airstrike. Tapi jangan lupa juga kalau dari EVOS bisa mengacaukan banyak hal dengan Raging Sandstorm. Yes. Terus Valir Searing Torrent. Masyanya langsung ngambil di sisi belakang, tapi kita langsung saja masuk ke dalam game kedua. Here we go, di sini EVOS Legends melawan Alter Ego di game kedua dari Best of 3 Series. Siapakah yang akan memenangkan game kali ini? Jangan lupa langsung pasang hashtag EVOS Roar dan juga hashtag Alter Champs. Alright, dan juga jangan lupa untuk hashtag Indo Pride. Sementara tuh lihat, Indonesia. yes Indonesia, tapi Kendira top lane-nya anti-match pun langsung bergerak. Ada LJ yang mencoba untuk mendukung, dan lihat Kendira bottom lane juga agresif dari anak-anak EVOS Legend. Lihat, bahkan 2-2-1 ditunjukkan kali ini Iya, dan oleh Drake, EVOS ID. Hah? dan Drake pun menggunakan Masha ya Yes. kali ini. Seperti prediksi yang dibilang sama Ansel tadi Betul, ya. langsung bergerak, lihat cutting minion bener-bener agresif tanpa batas ditunjukkan oleh anak-anak EVOS Legend. Tapi sementara Lumina dalam bahaya. One more shot, one more hit ditendang oleh Leo Murphy dan first blood-nya berhasil didapatkan oleh anak-anak Alter Ego. Jangan sampai jadi second kill juga kali ini karena kalau kita lihat dari seorang LJ cukup sekarat dan tidak bisa berbuat banyak karena masih level 1 saja, tidak Yes. memiliki Quick Sandguard. Hey, Karena hey. Leo Murphy mulai dikejar-kejar sama seorang Rex dan kalau ngadu lari sama tukang lari gimana caranya? Yes, maka coba dikejar terlebih dahulu, tapi lihat berhasil dihajar oleh seorang Rex dengan adanya execute. Sementara itu lihat di depannya, bakal coba dihajar, ternyata double kill yang berhasil menemukan seorang Udil. Fight juga dalam bahaya, bakal terkena Searing Torrent, burst fireball-nya membakar ke arah seorang Lapu-Lapu. Tapi untungnya masih bisa bertahan kali ini Civela J. Iya, tapi jangan sampai blue buff-nya bisa diambil ya, karena kita tahu hari tanpa blue buff bakal kesulitan banget. Dan kali ini dari teman-teman EVOS tak sadar dengan hal tersebut. Makanya ada tadi ya, si Luminer lah, si LJ benar-benar ngincer karena blue buff-nya. Tapi lihat sebelah sana, Rek lagi-lagi bermain dengan sangat agresif dan Ria sudah mendapatkan level 4 sedangkan Leo Murphy masih level 2. Oke, tapi kalian lihat dari segi blue buff-nya di reset dong oleh anak-anak EVOS Legends kali ini. Chelly Boy belum dapetin blue dan juga red-nya sama sekali dan menjadi agak sedikit terhambat untuk dari segi level dan juga gold yang mungkin didapatkan. Betul banget. Dan kali ini dari sisinya LG mencoba untuk mengunci teman-teman dari Alter Ego dan lihat di sana One. Yes, Lewis di dalam bahaya langsung dihajar dan di tengah menyisakan seorang Udil. Datang juga seorang Ahmad Kain dengan ada Zaman Force. Double kill didapatkan, tapi ternyata dia ada depannya. Khalid pun yang harus direlakan. Meanwhile, in the bottom lane-nya, 1v1 situation dan Drake-nya berhasil ngehajar ke arah seorang Pai dengan lapu-lapunya kali ini. Yes, dan di game keduanya kita melihat bahwa dari tim EVOS melakukan permainan sangat luar biasa agresif. Mereka Yes. bahkan mencoba untuk dapetin gold turret di sisi bawah dan mereka berhasil merontokkannya. Mungkin bahkan bakal mencoba untuk melakukan permainan objektif mendapatkan di sisi bawah karena Benedetta lagi-lagi mengganggu seorang Sally Boy. Yes, anti-missile depan dan langsung dihajar ke arah Shelly Boy-nya ke takedown. Tapi lihat di arah minimap-nya, turtle pun coba diamalkan dan diambil oleh seorang One. Tapi di arah tengah Udil dalam bahaya terkena burst pengen flame. Tapi lihat Feather Rise Strike pun di pop up demi bisa ngusir
pergerakan dari seorang Lumineer. Oh my God. Silly Boy tidak bisa farm sama sekali. 2 kali ter-takedown dan 2 kali assist saja. Jangan lupa ya teman-teman, kalau kalian bisa memprediksi dan menangkan 1000 diamond, tinggal kunjungi oneesports.gg/FPL predict kali ini. Tapi benar-benar galak banget ya dari esports. Mungkin dengan line up yang mereka miliki ya. Karena mereka punya Halis Annoying. Yes. Mereka punya Lumineer juga dengan Burst Fireball dan juga Searing Torrent-nya, dipukul mundur terus. Reknya tinggal garuk-garuk kanan kiri depan belakang. Iya, dan juga secara mengejutkan Rek udah dapetin 3 poin kill. Tapi lihat di top lane-nya Ahmad bakal coba diincer kah? Datang seorang Wandi yang sports ini nggak connect. Ini bakal coba di-dive in, ada Tempest of Blaze, bakal coba di-open di depan. Final block juga nggak connect karena backline. Tapi lihat somehow-nya malahan dari seorang Wanya yang harus ke takedown dan Ahmad still alive kali ini. Oh my God, Ahmad masih bisa untuk survive, tapi anti-match sudah ada di sana. Harus sedikit berhati-hati dan Ahmad tidak memiliki blue buff. Itu poin paling penting dari tadi. Dia nggak dikasih sama sekali untuk mendapatkan blue buff. Hari tanpa blue buff pasti mana konsumsi tinggi banget. Tapi anti-match kali ini mulai dikejar-kejar sama seorang Ahmad. Apa yang bakal terjadi? Yes, one more shot, tapi dia nggak punya mana. Nggak bakal bisa mengejar dan masih bisa mundur. Tapi ternyata ada pertikaian juga yang harus merelakan nyawa dari seorang LJ dan juga Lumineer. But look at in the minimap, kali ini anti-match dalam bahaya, masih bisa mundur dari serangan seorang Leo Murphy. Nice movement. Oke. Udil juga di sini harus punya jaga posisi yang bagus. Kenapa? Ini hero bisa dive semua dari EVOS. Entah dari LG, entah dari Wan, entah dari anti-match dan juga dari Rex. Semua hero yang bisa diving in, mereka ngincer ke arah belakang. Silly Boy dan juga seorang Udil di sini agak sedikit kelimpungan. Mereka harus gimana ya biar bisa dapetin kondisinya. Agak sedikit berbingung-bingung, tapi Turtle kali ini sudah datang ke Land of Dawn. Siapa yang bakal dapetin karakter Turtle karena dari sisinya Alter Ego pun sudah menunggu di sisi samping. Walaupun Silly Boy terpecah dan tidak bisa mendapatkan apapun di sisi atas, Turtle berhasil diambil oleh seorang Wan. Silly Boy jadi target utama nih kayaknya. Nice misdirection dari anak-anak EVOS ID. Tapi kayak ini dari segi blue buff bakal coba di cover oleh seorang Lumineer. Leo Murphy mulai bergerak kali ini. Di arah depan, The Wave Dragon-nya langsung connect. Masih ada Vengeance Flame. Ada juga LJ bakal coba untuk cover terlebih dahulu. Leo Murphy dalam bahaya. Ada Raging Sandstorm pun coming. Lihat di arah depannya, Udin bakal coba dihajar dengan ada Tempest of Blaze. Sementara itu lihat Ahmadnya 1 versus 3. Mencoba untuk zaman force di arah depan. Anti-match dalam bahaya. Masih bisa mundur dan hanya merelakan Leo Murphy dan juga Udil kali ini. Wow. 97 dengan keunggulan 2000 di sisinya EVOS Legends kali ini. Dari seorang Link sudah memiliki Raptor Machete dan langsung progres ke arah Endless Battle. Sedangkan Brody kali ini langsung fokus mendapatkan Blade of Despair. Dia benar-benar butuhin damage tambahan. Tapi Pai, apa yang bakal terjadi dengan seorang Pai? Bravest Fighter-nya kali ini tidak mengenai seorang Link yang berhasil untuk kabur. Dari seorang lapu-lapu tapi sudah memiliki Blood Apex nih. Sudah selesai nih kayaknya dibunuh-bunuh. Betul, tapi kayaknya di arah tengah, Wan pun masih kayaknya yang terlebih dahulu dan mulai bergerak. Nampaknya ke arah top lane. Karena sudah ada seorang Rek. Leo Murphy dalam bahaya, double stun. Dua Dragon-nya bakal coba digunakan, tapi Leo Murphy dalam bahaya. Bakal coba dicicil. Deviant Sword, datang juga LJ. Federation bakal digunakan. Udah dalam bahaya, tapi lihat Reknya malah menghilang. Ada seorang LJ masih dengan quick sand guard-nya. Mencoba untuk bertahan, tapi somehow sudah tidak bisa bertahan. Dan 2-2 ternyata dari tim fight yang barusan terjadi kali ini. Wow, Alter Ego masih mencoba untuk mempertahankan pergerakannya dan satu kali Synchro Vision barusan sakit banget loh ke arah seorang Link sendiri. Ini bisa menjadi salah satu hero yang cukup menakutkan ke arah late game-nya. Walaupun Haris itu hero yang early-nya cukup sakit, tapi scaling late game-nya juga cukup menakutkan nih. Gak bisa di-underestimate sama sekali. Mereka bakal punya 2 hero yang cukup tanky di arah late game, yakni lapu-lapu dan Chow. Tinggal sistemnya gimana nih, biar Silly Boy bisa cukup kaya. Oke, tapi kayak ini lihat dari segi laning phase-nya, anti-match somehow terus memberikan pressure di arah bawah. Tapi ada Silly Boy mulai mengejar kah kali ini? Tapi enggak, mereka lebih berfokus ke arah Turtle. Ada Vader Ice yang bakal coba diopen ke arah seorang LJ. Masih mundur terlebih dahulu. Synchro Vision, ada duel Dragon-nya connect ke seorang LJ. Ada Zaman pun juga bisa berhenti bakal seorang Brody. Dan didapatkan 1 poin kill ke seorang LJ. Burst Fireball connect ke seorang Pai. Tapi mereka nggak mau komit lebih lanjut. Karena mereka berfokus untuk dapetin ke arah tengah kah. Di arah depan ada Tempest of Play dari seorang Wan. Juga anti-match. Final bomb akan coba digunakan. Tapi ada Thunderclap-nya connect ke arah seorang Ahmad.
but somehow itu nggak cukup buat nge-execute dan menghilangkan Ahmad di Lane of Dawn. Iya, Sally Boy memberikan damage yang sangat sakit kali ini. Haritnya pun agak sedikit bingung. Walaupun di 302 kali ini dengan Mystery Shop juga jadi bisa dapetin item lebih. Tapi lihat sebelah sana Mas bisa untuk melakukan flicker untuk menyelamatkan diri dari seorang Luminaire ya. Harit decide dengan tanpanya Blue Buff. Yes. Ini agak kelimpungan banget karena makin tinggi banget sih. Dia butuh satu mungkin atau dua item yang bisa istilahnya ngasih mana regeneration yang cukup baik ke Sally Boy. Yes, bakal coba diopen di arah depannya. Sally Boy dalam bahaya. Harusnya bersobek. Dia assault. So dapat memori juga bakal digunakan. Tapi ternyata Ahmad dengan zaman Portia. One more shot. Ditendang oleh Leo Murphy. Tapi Leo Murphy dalam bahaya. Bakal coba diincar di arah depannya. Rex Thunderclap. Bakal coba mengincar arah seorang Ahmad. Tapi di tengah teammate berhasil di shutdown. Malahan Rex yang ke take down oleh seorang Pai di arah depan. Udilnya mencoba wings by wings. Tapi gak bisa escape. Menyisakan Leo Murphy sendirian. Standing dari Alter Ego. Beradu gebuk di sini antara Rex dan juga seorang Pai. Dengan ada Bloodlust X5 pun menjadi laki yang kuat di Land of Dawn. Adu gebuk malah yang menang adalah seorang Pai. Di sini lapu-lapu sendiri. Dan ini jadi salah satu kemenangan yang cukup tinggi dari sisinya Alter Ego dengan mendapatkan 4 hero langsung dari EVOS. Tadi, Leo Murphy pun sempat mendraket dengan cukup lama. Bermain dengan Shunpo dan juga Jit Kundo, dia masih bisa untuk menyelamatkan diri. Dan bahkan membantu untuk membuka satu assist untuk teman-teman Alter Ego sendiri. Damage yang dikeluarkan sama Alter Ego sudah mulai menakutkan. Bahkan tadi One juga sempat di take down di pergerakannya. Ini menjadi salah satu momok yang cukup besar ya untuk EVOS Legends sendiri. Oke, but look at in the minimap. Ini top lane nampaknya ada sedikit pertikaian dan harus merelakan nyawa dari seorang Rex dan top turret bakal jadi next objektif nampaknya. Ada raging sensor maka coba diopen oleh seorang LJ. Ahmad juga ada zaman force-nya digunakan terlebih dahulu kali ini. Iya, dan blue buff-nya juga dipegang sama Harit. Jadi salah satu peluang yang penting banget. Nanti match. Terkena stun di arah depannya. Malah harus ke take down dari Sally Boy. Yang mungkin gak disangka-sangka langsung instant point kill. Sementara itu dua Dragon Connect karena seorang LJ dalam bahaya. Ada ultimate dari seorang lampu-lampu dan dihajar. Berhasil ditumbangkan. Ada Ahmad juga dengan adanya zaman force. Sampai sampai bakal coba digunakan, diputer, didapetin double kill ternyata oleh seorang Harit. Tapi anti-mage sendirian di arah depan. Terkena stun. Masih ada Rex untuk mundur dan mencoba untuk nge-cover nyawa dari reketu timnya. Dan kali ini mereka pun langsung re-initiating fight dan nggak mau terlalu memaksakan. Tapi malah Ahmad yang benar-benar kekeh banget untuk melakukan pergerakan. Rex pun cukup sakarat dan di Way of Dragon berhasil tersiapkan. Siapa yang bakal mampu menahan pergerakannya kali ini? Anti-mage pun bakal coba untuk di-take down kali ini. Dan here we go. Dia 1 lawan 3 tapi dia depannya. Sama-sama bakal coba digunakan. Leo Murphy dalam bahaya didapatkan. Tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Ahmad. Masih ada zaman force, Chrono Dash dan juga Synchro Vision. Dan harus kehilangan 3 member tim fight yang sangat bisa dibilang agak sedikit dipaksakan oleh anak-anak EVOS Legends. Dan yes, benar-benar apa ya, stubborn banget gitu. Batu banget lah kalau kita ngomongnya ya. Kasarnya adalah batu banget dari teman-teman Alter Ego. Tapi mereka dapetin high-risk-high-return-nya. Mereka berhasil dapetin turret, mereka berhasil menginisiasi antara anti-mage. Mereka nggak bisa nge-clear sama sekali pergerakan yang dimiliki sama Alter Ego. Itulah tadi pergerakannya langsung dihasilkan dengan Lord juga yang bergerak untuk sisi Alter Ego-nya. Lama-lama ini akan menjadi mengerikan nampaknya dari anak-anak Alter Ego karena mereka berhasil nge-secure Lord yang pertama. Plus mereka juga somehow udah ngedapetin outer inner turret di arah tengah dan di arah bawah dan juga di arah atas hanya outer turret terlebih dahulu. Tapi ini pasti makin besar pressure landingnya dari anak-anak Alter Ego. Iya, pressure agak berat banget ya. Dari EVOS sekarang cuma bisa bermain untuk melakukan split push saja. Dan Lord kali ini sudah mulai bergerak ke arah tengah. Tapi lihat Pai berhadapan dengan Ling-Lingnya pun mulai kelimpungan dan kesakitan oleh pedang sang lapu-lapu. Lord digecek sedikit demi sedikit. Tapi apa yang bakal terjadi? Final Aztec dibuka di sebelah sana. LJ menjadi target utama dan langsung flicker. Tapi turn apart memory. Dengan jarak yang sangat jauh berhasil men-take down seorang LJ. Lumina dalam bahaya. Masih ada pengen tapi nggak bisa bertahan. Terkena Duel Dragon. Ada Lord yang mulai masuk ke arah base. Bakal coba di-incer. Bakal tapi lihat di arah depannya. Base-nya. Tapi Alter Ego langsung mengamankan poin di game yang kedua. Dan harus memulangkan EVOS Legends di hari yang kedua kali ini.
Wow. Oh, gerakan apa lah ini? Nah, Udil nih ya. Wah, aduh, gerakan apa nih ya? Leo Murphy ya. Ampun Bang Jago, ampun Bang Jago. Tuh. Gila. Alter Ego. Ya benar-benar gila banget kali ini dari Alter Ego bermain dengan sangat luar biasa. Pergerakan inisiasi